Ini kita sudah live. Insya Allah sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah... Oh, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi perdana live di Instagram. Mungkin belum banyak yang melihat perdana Bahalipnya yang mana akhirnya ketemu juga people person behind Si Gembil Wellness Journey, juga orang di balik Si Gembil. Oh my god. Selamat datang dan selamat bergabung. Kayaknya yang join juga belum banyak ya. Sambil nunggu-nunggu nanti kita bisa bersapa-sapa dahulu. Ini siapa saja yang sudah bergabung? Oke. Edisi perdana live di Instagram. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi AMPM. Anda menanyakan dan praktisi menjawab. Persembahan Si Gembil Oh My God dan Wellness Journey. Bersama saya Halidah Hayulani, praktisi kesehatan holistik dan certified GAPS practitioner. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat, seimbang, serta senantiasa dalam perlindungan dan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allah masih berikan nikmat sehat untuk bisa bertatap muka siang jelang sore hari di long weekend yang mudah-mudahan kalau di area Depok dan sekitarnya saat ini agak cerah menjelang mendung. Siang hari ini insya Allah kita akan membahas 4 pilar dari GAPS Nutritional Protocol. Sebelum dimulai, saya akan selalu disclaimer terlebih dahulu di depan bahwa saya bukanlah dokter medis konvensional dan apa saja yang saya sampaikan dalam sesi live ini adalah berdasarkan kompetensi keilmuan saya yang berbasis pada kesehatan klasik holistik, terutamanya traditional Chinese medicine dan Arabic Islamic klasik, khususon di Tibun Nabawi. Lalu juga protokol nutrisi GAPS itu sendiri. Dan hal-hal yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengambilan tindakan medis ataupun pengobatan bagi setiap individu yang menyimaknya. Jadi kalau mau betul-betul dapat rekomendasi dari saya pribadi, ya marilah kita bekerja one-on-one agar saya bisa tahu kondisi dan latar belakang histori dari sampai di kondisi sakit. Ya, jadi saya bisa memberikan rekomendasi yang lebih terpadu, lebih whole secara sistem. Oke, kenapa akhirnya membuat sesi Q&A live? Karena menjawab pertanyaan-pertanyaan di DM itu yang terkadang datang dengan amat sangat banyak, bejibun, dengan mengetik itu melelahkan. Memang lebih enak menjawabnya dengan berbicara langsung. Lebih meyakinkan, teman-teman bisa melihat saya walaupun saya tidak bisa melihat teman-teman semua. Dan insya Allah mungkin ke depannya kita akan bisa ketemu dalam sesi offline, bukan hanya online, baik melalui sesi konsultasi, kelas online, maupun sesi live Instagram ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menyambung ukhuwah ketemu saya secara langsung. Melalui sesi live ini juga lebih mudah mengkonfirmasi informasi-informasi yang sudah terlanjur simpang siur ya, untuk bisa dikembalikan ke informasi yang sesungguhnya, ke jalan yang benar, sehingga memang membuat orang lebih percaya diri, juga nggak takut untuk menjalankan protokol nutrisi GAPS yang akhirnya bisa mengantarkan ke sukses untuk gut healing. Lalu sebelum dimulai lebih jauh juga, saya kepengen tahu dulu nih, sebetulnya berapa banyak sih yang teman-teman yang sedang menyimak live ini sudah tahu tentang GAPS,
Berapa banyak juga yang sudah pernah baca buku GAPS? Oke, silahkan ngacung-ngacung berapa banyak. Nah, biar saya dapat gambaran ya. Sebetulnya GAPS Nutritional Protocol sudah dikenal belum sih secara umum di masyarakat, atau justru hanya sekedar kulitnya aja, jadi sekedar terka-terka saja gitu. Pengen tahu karena insight-nya sebetulnya apa sih GAPS itu ya. Siang ini menuju sore kita akan bicarakan kita ngapain aja sih di GAPS. Itulah 4 pillars of GAPS Nutritional Protocol yang akan kita bahas. Sejatinya kita akan mengetahui di GAPS itu kita ngapain aja untuk melakukan gut healing. Apa sih fondasi-fondasi dasarnya GAPS? Bagaimana kita bisa tahu dan bisa paham kalau ternyata kita belum punya ilmunya gitu. Jadi saya pengen tahu dulu nih, teman-teman yang sudah join, ini baru sudah join, sudah gabung menyimak sesi live ini, berapa banyak sih yang sudah baca buku GAPS atau sudah tahu sebelumnya tentang GAPS Nutritional Protocol? Soalnya Dr. Natasha Campbell McBride sendiri ya, selaku penemu GAPS Nutritional Protocol, selalu menyarankan untuk baca dulu bukunya sebelum mulai terapi nutrisinya, sebelum memutuskan untuk konsul ke praktisi atau meminta pendampingan dari coach, sebelum ikut kelas sana sini gitu ya soalan GAPS. Jadi memang penting untuk baca bukunya. Jadi hal terpenting untuk sukses dalam menjalani GAPS Nutritional Protocol adalah please read the book. Ya, itu penting. Walaupun nggak ngerti atau nggak terlalu paham, misalnya karena bukunya bahasa Inggris Mbak, memang agak sulit untuk memahaminya. Well, at least kita punya highlight, kita punya gambaran gitu. Secara umum sebetulnya GAPS itu apa. Kalau nanti ada memang sesuatu yang harus ditanyakan, dikonfirmasi, nggak blank-blank banget gitu. Udah punya background dulu. So, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan yang sudah bergabung, yang sudah menyimak secara live, dan sudah punya keinginan terutamanya untuk menjalankan gut healing dengan GAPS Nutritional Protocol, please read the book. Gitu ya. Sebetulnya GAPS Nutritional Protocol ini amat sangat bisa dijalankan secara mandiri dengan hanya membaca bukunya saja. Mau yang buku kuning ataupun buku biru, salah satunya sudah cukup. Di sana seluruh wisdom of GAPS Nutritional Protocol bahkan bukan hanya membahas tentang GAPS Nutritional Protocol, wisdomnya more than that, gitu. Berasal dari penemunya langsung yang menjawab dan menjabarkannya. Ya, di sesi live kali ini saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan seakurat mungkin. I'll try my best seluk-beluk protokol nutrisi GAPS. Tapi memang sekali lagi alangkah baiknya jika teman-teman sudah membaca bukunya sebelum mutusin bingung gitu ya, mau tanya ke siapa daripada di audiensnya adalah Mbah Google atau browsing any social media page, karena informasi yang didapatkan bisa amat sangat simpang siur. Please come back to the source, the book. Karena dari sinilah protokol nutrisi GAPS itu berasal gitu ya, the book. Atau bisa juga teman-teman sumber yang lebih sahih dan valid untuk mengkonfirmasi apa-apa saja di dalam GAPS Nutritional Protocol, go to gaps.me. Jadi gaps.me, gaps.me. Di bagian FAQs, di bagian frequently asked questions-nya itu is a very dense information about GAPS Nutritional Protocol. Please refer to that too. Jadi nggak dapat informasi yang katanya, karena sekedar katanya inilah yang lebih berbahaya, lebih nggak jelas informasinya dari mana. Experience setiap orang dalam menjalankan GAPS Nutritional Protocol itu amat sangat berbeda. Tergantung akumulasi toksin setiap orang, tidak sama. Ada yang memang akumulasi toksinnya cenderung di paru-paru, ada yang cenderung di kulit, ada yang cenderung di liver,
ada yang cenderung di kelenjar limfatik, dan GAPS itu about detoxing and nourishing balance. Sambil detoxing, sambil nourish. Kalau memang tubuhnya dari awal sudah tidak bagus secara modal nutrisinya, biasanya respon atau reaksi detoksinya udah gitu ya, organ detoksifikasinya mampet. Organ detoksifikasi kita kan yang paling utama adalah liver untuk seluruh water soluble toxin, lalu paru-paru untuk fat soluble toxin. Jika di dua ini sudah tidak bisa tertangani, biasanya akan dilempar ke kulit. Jadi seluruh organ detoksifikasi ini juga harus kita support. Itu penting dalam menjalankan GAPS Nutritional Protocol, karena memang proses detoxing dan proses nourishing berjalan bersamaan di GAPS Nutritional Protocol. Kita tidak ada protokol betul-betul mengkhususkan detoksifikasi di dalam GAPS Nutritional Protocol sendiri. Kalau protokol detoksifikasi tambahan, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. So yes, balik lagi, modal nutrisi tubuhnya harus didukung. Kalau yang memang sudah kurang baik dari awal, nah ini akan menimbulkan reaksi yang terkadang membuat orang-orang itu jadi ragu, kaget gitu. Jangan, nanti karena reaksi die-off atau healing crisisnya cukup lumayan di GAPS Nutritional Protocol. Tapi it's all about navigasi ya, jadi kita bisa sebetulnya mengatasi ini. Yang sering diartikan sebagai perburukan, padahal justru perbaikan gitu ya. Nanti kita insya Allah akan melihat. Jadi sepertinya belum ada, berarti benar ya, karena tidak ada respon. Berapa teman-teman yang udah tahu tentang apa itu GAPS Nutritional Protocol, dan apakah teman-teman sudah pernah membaca buku GAPS? Kayaknya nggak ada satupun ya. Jadi sepertinya memang GAPS Nutritional Protocol ini masih sangat baru dan belum masyarakat. Baiklah, jika begitu memang kita harus kembali ke membaca bukunya sebelum memulai terapi nutrisi atau sebelum meminta bantuan dari praktisi GAPS maupun dari coach GAPS untuk berkonsultasi tentang yang dijalani dalam GAPS Nutritional Protocolnya itu apakah sudah betul atau memang masih perlu beberapa perbaikan. Oke. Nah, kenapa penting ya? Kenapa tadi saya di awal tanya, kenapa sih harus baca dulu bukunya gitu ya? Well, healing itu begins from understanding what is going on in your body. Knowledge is the key. Kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, no matter how chronic and severe your health problem is, you must know what you are developing it. Why? Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya bisa sakit? Apa yang terjadi di tubuh saya sehingga saya menimbulkan reaksi begini dan begitu? Karena kalau kita nggak tahu, kita cuma kirokirologi punya ilmunya. Kira-kira begini. Terus sedikit-sedikit nanti googling. Sedikit-sedikit browsing. Akhirnya kita jadi dokter Google. Kita memprediksi dan mendiagnosa tanpa paham apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Sejatinya seperti itu. Kita nggak tahu. Kita nanti akan cuman punya fear, khawatir, dan itulah yang nggak bisa membuat kita maju dalam proses healing journey kita. Fear itu cuma akan membuat kita takut untuk melangkah, was-was, dan ragu-ragu. Kenapa fear? Karena nggak punya ilmu. Gitu. Penting banget. Supaya nggak fear, maka milikilah ilmu tersebut yang betul. Supaya nggak mudah goyah, kawan-kawan gitu ya. Hendaklah setiap amalan itu didasari ilmu terlebih dahulu agar tidak salah jalan. Ilmu ini yang akan menguatkan kita dalam gut healing journey dan perlahan menumbuhkan kesadaran bahwa hal ini memang adalah hal yang bermanfaat. Memang kita lakukan karena kita mau sembuh, karena kita mau sehat,
Karena kita mau jaga amanah tubuh yang sudah Allah kasih sama kita dalam bentuk sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya gitu ya, supaya kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan untuk itu kita perlu ilmu, kita perlu tahu alasan kenapa kita melakukan ini. Nanti setelahnya baru kita akan terus-menerus minta pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam setiap langkah penyembuhan yang dilakukan. Dan ini gak akan mungkin kita lakukan tanpa ilmu, tanpa kita tahu apa yang harus kita lakukan dan mendasari kenapa kita melakukan itu. Jangan salah sumber informasi, sumber belajarnya, karena itu juga bisa bikin fear. Was-was terus kapan melangkahnya, ya. Untuk memulai, ya memang memperbaiki sesuatu yang kesannya alami, kembali betul-betul ke fitrah, kenapa jadi sulit dan ribet ya Mbak? Ya, zamannya yang membuat seperti itu. Ya, Mbak nanti di save nggak live-nya? Insya Allah kita save live-nya, mudah-mudahan Allah mudahkan dan bisa ditonton ulang nanti di feed Instagramnya si Gembil. Oh my God. Ya memang ya, jadi setiap healing journey itu pasti butuh pengorbanan, komitmen, konsistensi. Emang capek, ribet, tapi worth it ya, worth it sekali insya Allah. Alasan lainnya kan, kenapa ya butuh ilmu ya? Karena memang perintahnya seperti itu. Kalau kita tahu bahwa gut healing atau healing journey ini memang bermanfaat buat kita, ya ihris, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, ihris ala mayan fa'uk, wasta'in billah wala ta'jas. Ya udah, kita memang harus bersungguh-sungguh karena kita paham kalau ini memang bermanfaat untuk kita, bukan cuma manfaat dunia. Bukan cuma manfaat dunia yang kita dapat, tapi juga manfaat akhirat. Bagaimana kita bisa beribadah secara optimal. Kalau sakit-sakitan, gimana kita bisa optimal? Boro-boro mikirin misalkan mau datang kajian. Setiap hari, setiap bangun pagi, seluruh persendian kita nggak bisa digerakin, sakit. Ngejejek ke lantai aja udah sakit. Baru duduk 15 menit, 30 menit di kajian, ujung-ujung kaki udah semutan. Ya, itu alasan kuatnya harus betul-betul dari hati, biar Allah tolong kita. Oke, jadi kenapa harus punya ilmu? Kenapa banget Mbak mau GAPS harus baca bukunya? Nah, jelas ya, karena kita harus punya ilmu. Ilmu lah yang akan terus mengantarkan semangat kita itu tetap berada ya konsisten, kekonsistenan kita, komitmen kita. Sejatinya kalau kita kembaliin sama diri kita sendiri, gak akan bisa. Coba deh teman-teman, seberapa sih teman-teman mampu untuk konsisten, untuk komitmen ngejalanin GAPS tanpa pertolongan dari Allah? Kan gak mungkin gitu. Manusia itu lemah, selalu akan ada celah untuk ya kepleset, keplingsut gitu, itu udah pasti. Makanya berilmu, lalu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Oke, itu adalah pembukaannya. Jadi, apa sih yang akan kita lakukan di dalam GAPS Nutritional Protocol? Lalu kenapa kita bisa build seluruh symptoms atau seluruh gejala di dalam tubuh kita? Intinya 3, toxic substances, toxic soul, dari emotions and spirituality, dan toxic gut flora. Toxic gut flora adalah yang paling mendasar. Seluruh ekspresi yang ada di dalam tubuh kita, Allah izinkan terkomunikasikan, disampaikan pesannya oleh gut flora yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Seluruh saluran pencernaan kita, dari lambung, dari usus halus sampai usus besar, tidak ada yang steril. Siapa yang bilang bahwa lambung kita steril? Walaupun pH lambung kita berkisar 2-3, normalnya pada GAPS people itu biasanya tidak mungkin 2-3, bisa 4, bisa 5, bisa 3,5. Jelas pada orang-orang dengan GAPS, pH asam lambungnya hampir mendekati basa. Oleh karena itu, yang harusnya jumlah bakterinya di dalam lambung nggak terlalu banyak, sedikit, nanti makin mendekati usus besar, dia akan makin banyak. Nah,
Tapi pada GAPS people ini kebalikan. Oke, itulah 3 hal ini yang menjadi dasar. Toxic substances, toxic soul, toxic emotions and spirituality, dan toxic gut flora. Dan yang mendasari dari ketiganya yang paling dasar, paling basic adalah toxic gut flora. Dimana yang kalau bahasa sehari-hari teman-teman scrolling di sosmed, di sana sini kita bahasakan sebagai dysbiosis. Apa itu dysbiosis? Ketidakseimbangan yang terjadi dari seluruh mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh kita, dari lapisan kulit, di lapisan rambung, di lapisan usus, di rambut, di rongga mulut, di rongga-rongga reproduksi, itu lebih banyak yang patogenik dibandingkan yang beneficial atau transitional. Jadi dysbiosis adalah kondisi saat patogen lebih besar daripada transitional plus beneficial. Sementara kondisi balance itu bukan berarti sama. Kalau dalam konteks mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh kita. Balance itu adalah kondisi beneficial plus transitional, harus selalu lebih banyak, lebih besar keberadaannya dibandingkan yang patogenik. GAPS Nutritional Protocol itu bukan sekedar diet. Ada vegan, ada vegetarian, ada paleo, ada whole 30, ada keto, ada carnivore, ada keto carnivore, ada autoimmune protocol, and this brand, very much udah terlalu overwhelmed. Tapi GAPS Nutritional Protocol sendiri memang protokol terapi nutrisi, bukan sekedar pola makan. Yang diharapkan memang menghasilkan hasil terapeutik tersendiri. Terapeutik means ada proses dari sakit jadi sembuh dengan izin Allah. Itu dia GAPS Nutritional Protocol. Kalau ada cameo yang bilang, whatever happen in Vegas, stay in Vegas, but not in our gut. Apa yang terjadi di dalam saluran pencernaan kita tidak berhenti hanya di saluran pencernaan kita. Nggak sekedar menimbulkan gangguan atau gejala atau ketidakseimbangan hanya di dalam usus kita, tapi efeknya bisa kemana-mana. So, dimanapun sumber keluhannya berada, hatta di persendian kita, di joints kita, di kepala kita, di mata kita, maka back down. Look back deep down inside your gut to make it back to balance. Inilah yang kita yakini dan kita percayai di GAPS Nutritional Protocol. Dan inilah yang kita lakukan di GAPS Nutritional Protocol. Always refer back to the gut. We have to make it the gut back in balance. Sebelum itu adalah fondasi dasar. Kalau teman-teman sudah pernah melihat postingan saya sebelumnya di post feed Instagram, bahwa diet menurut Al-Haris bin Kalda, seorang dokter kedokteran alat klasik, diet adalah segalanya. Dari lambunglah sumber penyakit dan di pola makan adalah obat. Maka sejauh apapun sumber keluhannya di dalam tubuh kita, sejauh apapun dia dari saluran pencernaan, padahal saluran pencernaan kan adanya di rongga perut ya, tapi keluhan kita ada di kepala, keluhan kita ada di persendian kaki. It's okay, make it back to balance by fixing your gut. Begitu ceritanya teman-teman. Oke, sebelum menjabarkan yang 4 tentang 4 pilar GAPS Nutritional Protocol, mari tengok dulu 2 hal utama yang harus menjadi fokus dari sebuah gut healing protokol, yaitu healing and sealing the gut lining. Apa tuh Mbak? Yang kita punya dari sindrom gangguan saluran pencernaan adalah antara dinding usus yang satu kita bilangnya fili usus satu dan fili usus yang lain itu ada merenggang karena paparan zat toksik
yang tadi kita bilang 3 hal toxic substances, ada juga paparan toxic emotion, terlalu overwhelmed dalam hal overthinking, sering merasa takut tanpa sebab yang jelas, beban emosi yang berlebihan, dan juga toxic gut flora, di mana mikroba-mikroba patogen ini akan mengeluarkan zat beracun sehingga merusak lapisan usus kita dan membuatnya renggang antara yang satu dengan yang lain. Oke, nah disinilah kalau sebuah gut healing protokol itu dikatakan efektif jika dia memiliki healing and sealing the gut lining, upaya untuk merekatkan antara fili yang satu dan fili yang lain ini kembali merekat dengan baik. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan reaksi sistem imun yang berpatroli untuk membersihkan zat-zat makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam aliran darah. Sebetulnya tidak boleh jika belum selesai cerna. Ya, itu yang kita namakan undigested food particle. Karena makanan-makanan ini kurang baik dicerna, lalu lapisan-lapisan saluran pencernaan kita ada yang renggang satu sama lain hingga dia masuk ke dalam aliran darah yang sebelumnya belum boleh masuk, diusir sama sistem imun, dan inilah yang menimbulkan reaksi. Ada food intolerances sampai food allergy, tergantung derajatnya. So, sebuah gut healing protokol yang baik itu harus memiliki healing and sealing the gut lining. Satu. Yang kedua, rebalancing the gut flora. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa balance dalam konteks pembahasan mikrobioma bukan tentang sama. Karena sama itu, balance itu belum tentu equal. Balance itu dalam hal mikrobioma saluran pencernaan bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi yang beneficial harus lebih banyak daripada yang patogenik dan transisional. Itulah balance dalam konteks mikrobioma yang ada di dalam tubuh kita. Oke, nah protokol dengan konsep 2 ini, healing and sealing the gut lining, ya, karena tadi semua gejala yang ada itu bersumber dari interaksi antibodi dan antigen. Bahasanya tadi ya, antibodi dan antigen. Antibodi itu sistem imun tubuh kita. Antigen ini seluruh partikel-partikel yang tidak boleh masuk ke dalam aliran darah, dianggap zat asing, padahal sejatinya bisa jadi itu adalah partikel makanan yang belum selesai cerna. Bisa jadi juga itu adalah partikel toksik yang memang tidak boleh ada di dalam aliran darah. Lolos melalui peningkatan intestinal permeability. Itu tadi, apa sih intestinal permeability? Di mana fili usus antara yang satu dengan yang lainnya mengalami perenggangan. Ya, oke. Jadi rebalancing the gut flora and healing and sealing the gut lining. Jadi harus punya paling tidak punya 2 protokol ini dalam sebuah gut healing, dan keduanya alhamdulillah sudah ada di GAPS Nutritional Protocol. Oke, pilar pertama dari 4 pilar GAPS Nutritional Protocol. Hentikan cedera. Stop the injury. Stop the injury. Yang mana berarti menyingkirkan seluruh makanan, bukan cuma makanan, tapi juga bahan beracun yang dapat merusak lapisan usus seperti layaknya amplas. Teman-teman tahu kan amplas ya, yang buat ngalusin kayu. Nah, itu bagaimana membayangkannya jika amplas itu digosokkan pada lapisan tubuh kita yang luka. Oke, itulah kenapa kita harus mengeliminasi beberapa bahan makanan dan berusaha sebaik mungkin meminimalisir paparan terhadap toxic substances, baik dari logam beracun, pestisida, herbisida, lalu termasuk beban emosi juga yang
tidak bisa tersalurkan atau terilis dengan baik dari tubuh kita, itu semuanya bisa menimbulkan cedera pada saluran pencernaan kita. Oke. Apakah gap harus dengan bahan organik semua, Mbak? Oke. Nanti kita jawab ya, sudah ada pertanyaan tadi ya satu. Ini nanti insya Allah kita akan jawab di pilar pertama bisa ya. Oke, relate. Hentikan cedera. Tadi kita sudah bahas. Kenapa harus dihentikan cederanya? Karena bahan-bahan yang berbahaya, makanan-makanan yang berbahaya ini dianggap berbahaya, bisa mencederai integritas saluran pencernaan kita layaknya amplas yang digosokkan pada luka. Gluten, kasein, karbohidrat rantai panjang atau kita sebutnya complex carbs atau karbohidrat kompleks, specific carbs, seluruh makanan yang berpati, sayuran berserat, pewarna, pengawet, seluruh makanan prosesan, ultra processed foods terutama, kedelai, GMO, genetically modified organism, inulin, fructooligosaccharides, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan masalah. Pertanyaan dari Mbak, ini apa ini? P. Jasmine, oke. Apakah GAPS harus dengan bahan organik semua, Mbak? Pilar pertama, hentikan cedera, yang mana berarti menyingkirkan semua, ya. Diulangi, semua makanan dan bahan beracun yang dapat merusak lapisan usus atau lapisan saluran cerna seperti layaknya amplas pada luka. Sekarang kalau boleh berkenan saya balik bertanya, apakah bahan-bahan organik yang dimaksudkan? Karena tidak semua organik itu diciptakan sama atau sejajarnya itu tidak diciptakan sama. Sekarang kalau misalkan kita tahu, kita tanam sendiri tumbuhan tersebut dan kita bisa yakini bahwa itu tidak terdapat kandungan pestisida, bukan juga hasil rekayasa genetik, ya tanpa embel-embel organik, pertanyaannya apakah kita bisa konsumsi itu di GAPS? Gimana Mbak? Ya, kejawab nggak? Apakah semuanya harus organik? Yang mengharuskan organik itu karena kita tidak ingin menambah cedera, hentikan cedera ya, di saluran pencernaan kita. Karena kita tidak mampu untuk menambah beberapa tubuh itu kondisinya tidak mampu untuk mensortir toksik atau racun tambahan. Sebetulnya seluruh makanan itu asalnya memang organik. Kenapakah jadi tidak organik? Itu yang harus dipertanyakan. Siapakah yang menyuruh ayam disuntik hormon? Apakah nenek-nenek kita zaman dulu memberi pakan ayamnya harus beserta hormon, atau supaya sayurannya tumbuh lebih banyak dan sayurannya cepat subur, cepat dipanen harus melalui rekayasa genetik gitu ya? Itu yang harus dipertanyakan kembali. Kita nggak pernah dulunya seluruh makanan itu ya memang organik. Kalau ditanya sebetulnya insya Allah sudah menjawab. Apakah GAPS semuanya harus organik? Kalau tubuhnya mampu mengelola toksin tanpa menimbulkan cedera tambahan, go ahead. Tanpa organik. Sebetulnya saya ingin sekali menyampaikan gini. Kadang kalau sudah dinyatakan gitu ya, semoga statement saya ini tidak disalahartikan, tidak disalahgunakan. Saya berharapnya seperti itu. Saya sendiri mengalami dan beberapa kali saya pernah mendengar Dr. Natasha Campbell McBride sendiri bercerita bahwa dia punya klien, disclaimer-nya ya, saya tidak ingin ini disalahgunakan dan disalahartikan. Kalau mau dijawab secara tegas apakah GAPS semuanya harus organik?
ya maka saya bisa katakan tidak. Itu penting gitu ya. Karena orang mau ngelangkah ke GAPS aja itu biasanya heboh banget dulu urusannya masalah pilihan makanan. Aduh ribet deh, nggak usah nge-GAPS karena GAPS itu semuanya harus organik, harus begini, harus begitu. Beberapa kliennya Dr. Natasha Campbell sendiri yang pernah beliau ceritakan punya keterbatasan akses dan dana untuk mengakses yang heboh-heboh urusan organik ini. Urusan organik, urusan grass fed, pasteurized dengan segala embel-embelnya. Untuk yang dia tahu makanan real food, ya ayam, bebek ya, sapi ya sapi. Dan dia berusaha untuk menjalankan GAPS dengan akses yang dia miliki tersebut tanpa embel-embel. Ya dengan kesungguhannya dan karena Allah juga mengizinkan, dia sembuh. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah harus organik, dari pilar pertama sudah menjawab. Lalu dari apa yang saya alami di awal-awal saya menjalankan GAPS, saya hanya fokus di sayuran jika saya harus memilih yang organik. Karena hewan itu memiliki organ detoksifikasi tersendiri, tidak seperti tumbuhan. Gitu ya, semoga bisa menjawab. Oke, stop the injury. Ini yang kita kenal dengan eliminasi. Namun dalam GAPS tidak ada eliminasi selamanya. Jika Anda intoleransi laktosa, maka bukan berarti Anda akan musuhan selama-lamanya sama seluruh produk dairy. Oke. Jadi 4R dalam gut healing protokol di GAPS itu yang remove and replace ini masuknya di dalam satu ini, hentikan cedera. Dilakukan secara bersamaan, mengeliminasi seluruh substansi yang beresiko mencederai integritas saluran pencernaan dan menggantikan substansi tersebut dengan asupan yang menyediakan building blocks bagi tubuh supaya bisa repair. Karena kan tadi saluran cerna kita udah rusak ya lapisan-lapisannya. Dan yang bisa menyediakan building block itu semennya, batu batanya, pasirnya itu hanya dari substansi makanan hewani. Oke. Boleh dijelaskan kenapa sayuran berserat? Oke. Saya bahas dulu ya, nanti saya akan baru jawab satu persatu coba pertanyaannya. Pilar kedua, heal and seal the gut lining. Yang pertama tadi apa? Stop cedera, stop the injury. Yang kedua, heal and seal the gut lining. Menutup rapat seluruh lubang join yang tadi, fili-fili yang merenggang tadi, dan memperbaiki setiap inflamasi yang terjadi dengan meat stock. Meat stock dalam GAPS Nutritional Protocol, sejauh apapun gut healing yang kita lakukan, bahkan sampai dengan sudah full GAPS, mau coming off, sebisa mungkin manfaatkannya meat stock, bukan bone broth. Dua hal yang berbeda antara meat stock juga bone broth. Meat stock adalah makanan tapi juga minuman. Makanan dan minuman yang padat gizi. Kalau boleh mengutip kata-katanya Mama Monica Corrado, the GAPS chef, one pot meal that heals. Masak di satu tempat, jadi langsung diasup sebagai makanan dan minuman yang dapat amat sangat soothing sekali sifatnya. Soothing tuh lembut dan langsung menambal seluruh inflamasi luka-luka yang terjadi di saluran cerna. Bahkan ya, nih yang punya gastritis, yang masih berjuang dengan GERD, yang masih berjuang dengan MAH, itu di lapisan lambung pun meat stock ini amat sangat healing and soothing untuk lapisan lambung, untuk lapisan usus kecil, untuk lapisan usus besar. Karena sifatnya memang hangat dan kaya sekali dengan kandungan asam-asam amino yang memang dibutuhkan
oleh lapisan saluran pencernaan kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Gitu ya, milk stock, bukan broth. Stok ya bun. Oke, dan pada pilar kedua ini juga kita menambahkan healing foods lainnya yang tidak kalah penting sebagai agen-agen penyembuhan, healing agents and healing initiator. Healing initiatornya adalah gelatin, kolagen gitu ya. Healing agentnya adalah kolesterol. Ya, kalau jalanin GAPS Nutritional Protocol, jangan takut dengan kolesterol. Fats, saturated fats dari produk-produk hewani. Dan organ meats. Liver, hati, ampela, usus, apalagi? Jantung, ginjal, lidah, otak sapi. Ya, itu kenapa kita suka ya makan otak sapi? Kenapa kalau misalkan ngeliat otak sapi digulai gitu ya di rumah makan Padang tuh kayaknya drooling, walaupun pada sebagian orang memang dari sananya nggak suka. Tapi itu fitrah tubuh kita memang menginginkan makanan tersebut karena butuh. Kandungan lemaknya ini amat sangat healing untuk tubuh kita. Gitu ya. Jadi pilar kedua, heal and seal the gut lining dengan meat stock ditambah dengan kolesterol sebagai healing agent dan organ meats yang berkesesuaian terutama untuk organ-organ yang memang butuh support. Kalau liver kita lemah dan organ terapinya ya kita makan liver lagi, makan hati lagi. Kalau kita punya permasalahan di ginjal ya dan kita konsumsi ginjal. Oke. Saturated fats ada ghee, butter, tallow, lamb lard atau lemak dari domba atau kambing, ada duck fats, chicken fats, ada smoked, coconut oil dan olive oil yang tidak dipanaskan. Okay. Organ meats itu ada skin, otak, heart, jantung, liver, hati, kidney. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah baca bukunya GAPS, buku kuningnya GAPS, Dr. Natasha atau buku birunya juga sering banget bilang giblets. Nah, mungkin teman-teman masih giblets nih apa sih Mbak? Giblets itu istilah untuk biasanya jadi satu kalau pedagang-pedagang unggas di luar negeri itu di satu setin antara hati, ginjal, jantung, ampela. Ampela itu sebetulnya kan bagian dari lambung ya, bagian dari lambungnya unggas, chicken stomach. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 hal ini kita sebutnya giblets. Gitu. Giblets itu ya ada kalau di tukang ayam biasanya udah dijadiin satu dililit sama usus ya. Nah, itulah giblets, kurang lebihnya seperti itu. Udah ada hati, ampela, usus, jantung, itu kita sebutnya giblets. Ada intestines, usus, sama lidah juga termasuk dari organ meats. Nah, maka kenapa penting gitu ya untuk si meat stock ini? Karena tadi kandungan amino asidnya itu berlaku sebagai building block untuk proses healing. Jadi dia layaknya batu bata asam aminonya. Sementara nanti gelatin dia akan berperan sebagai semen yang merekatkan kembali si renggangan antara si fili ini. Nah, supaya bekerja healing powernya, kadang ada yang nanya, Mbak, sebetulnya meat stock ini dosis terapeutiknya itu, dosis benernya itu supaya bisa tuh berapa sih gitu ya. Dosis terapeutiknya meat stock satu hari itu 1 gelas ukuran 8 ons ya. 8 ons itu setara 230 sampai 250 ml. Itu at least 3 kali sehari. Akan lebih baik jika bisa mentoleransi 4 sampai 6 kali sehari. Cuma nih buat yang sering protes dengan urusan histamin gitu ya. Histamin reaction Mbak, kalau udah makan meat stock saya rash gitu ya. Saya
merah responnya, dia akan tetap rash bones. Sampai kapanpun kalau belum heal and seal the gut lining, selama kelebihan menurut tubuh, toleransi asam amino atau toleransi protein yang bisa dikonsumsi tubuh, dia akan loss lewat fili-fili yang renggang tadi, masuk ke aliran darah dan menimbulkan reaksi. Ada yang eksimnya flare, ada yang sekedar beruntusan. Ya, tidak apa-apa. Memang seperti itulah jalannya healing foods. Tapi ini healing foods. Yang sering saya katakan sama teman-teman, kita minum meat stock flare, tapi kita sambil terus ngerekatin. Itulah fungsinya meat stock kan, untuk heal and seal the gut lining. Jadi ya nggak apa-apa, karena memang selama masih ada sumur di ladang, selama masih ada lubang di saluran pencernaan kita, selama itu pula kita akan bereaksi terhadap berbagai macam jenis protein yang lolos dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, gitu ya. Jadi contekannya dosis terapeutiknya udah saya keluarin nih. Besok jangan ada yang nanya lagi lewat DM ya. Berapa sih Mbak sesungguhnya dosis meat stock dalam sehari ya? Kalau bisa dan kalau mampu 250 ml, 1 gelas berarti ya, dikonsumsi 3 kali sehari. Biar dapat healing powernya. Biar dapat therapeutic effect-nya. Bisa nggak? Bisa, insya Allah build up perlahan. Kalau saya di laporan konsultasi selalu saya bilang slowly and gradually. Sampai bisa mentoleransi 1 gelas sehari. Dan 3 kali sehari. Kalau bisa lebih, syukur alhamdulillah. Kalau enggak, ya jangan dipaksa. Pilar ketiga, starving the pathogenic microbes dengan cara tidak menyediakan sumber makanan kesukaan mereka. Segala hal, nah Mbak, pertanyaan ya tadi, boleh dijelaskan kenapa sayuran berserat menimbulkan cedera? Oke, di pilar ini insya Allah kita bisa sambil menjawab. Pertama, seluruh zat yang mengandung seluruh zat yang mengandung pati itu starch, baik dia grains, starchy veggies seperti kentang, parsnips, singkong, sweet potatoes, umbi-umbian lah. Intinya kebanyakan umbi-umbian. Segala hal yang dimulai dengan kata gula, no refined sugars. Bahkan at some point gitu ya, certain condition yang memang candida overgrowth-nya itu cukup severe, bahkan konsumsi madu pun yang boleh dan legal dalam GAPS Nutritional Protocol harus amat sangat dibatasi ya. So we make it the pathogenic microbes ini kelaparan dan kehilangan sumber makanannya dengan cara stop konsumsi segala hal yang berpati dan mengandung gula bukan ikatan tunggal. Kalau gula ikatan tunggal masih diperbolehkan gitu ya, karena dia tidak terlalu membuat usus atau saluran cerna kita bekerja keras untuk mengurainya. Ya, jadi hampir seluruh tumbuhan rahasianya nih, ya, plants are sugars. Plants are sugars. Kadang kalau makan suka ditanya, Mbak kok nggak pakai nasi? Ih, Halid kok sekarang nggak makan nasi sih? Sumber karbonya apa? Kita suka lupa kalau sejatinya proses fotosintesis itu yang dikerjakan oleh tumbuhan menghasilkan gula. Jadi kalau kita sudah makan sayur, kita sudah makan karbo. Begitupun kita makan buah, kita makan karbo. Bukan berarti kita tidak makan nasi, kita tidak makan tepung-tepungan, kita tidak makan umbi-umbian, kita tidak makan karbo. Karena sumber karbo itu sungguh amatlah sangat banyak. Terkadang kita saja yang tidak tahu. Ya.
Kenapa sayuran berserat menimbulkan cedera? Karena terlalu berserat. Serat itu sesungguhnya amat sangat tajam buat lapisan usus yang sedang inflamasi. Serat itu ada yang digestible dan indigestible. Tidak bisa dicerna oleh saluran cerna kita. Fungsi dia di dalam usus memang untuk bersih-bersih, ya, untuk nyapu, untuk ngepel, bahasanya seperti itu. Jadi kenapa bisa mencederai saluran cerna? Karena memang tajam. Serat itu yang kita tahu harus kalau orang konstipasi harus makan serat supaya nanti BAB-nya jadi lancar. Pada beberapa hal berfungsi dan pada beberapa hal lain bahkan serat bisa memperburuk kondisi konstipasi. Di awal dia bisa mendorong, tapi kalau konstipasinya sudah amat sangat severe, justru disarankan tidak mengkonsumsi serat. Yang harus dikontrol adalah hidrasi ke stoolnya sendiri. Apakah stoolnya cukup berlemak untuk bisa didorong di dalam usus besar, dan apakah usus besarnya gerakan, apa ini namanya, meremas-remas, kalau bahasa medisnya peristaltik cenah ya. Jadi apakah gerakan usus peristaltiknya ini memang bergerak dan mampu menggerakkan stool yang ada di dalam usus besar untuk keluar, dibuang melalui BAB. Gitu ya. Jadi kejawab ya Mbak, kenapa sayuran berserat menimbulkan cedera? Karena memang sayuran berserat itu tajam untuk saluran cerna kita. Kenapa juga kalau makan sayur disarankan berbarengan dengan lemak, agar lemak ini bisa melapisi si serat supaya tidak langsung mencederai saluran cerna kita. Oke, pilar keempat, terakhir, rebuilding the gut flora. Jadi kita harus menebalkan kembali humus atau lapisan humus ya. Jadi di dalam usus kita juga ada lapisan humus yang menciptakan itu Allah Azza wa Jalla melalui kerjanya para mikrobiom, para gut flora yang hidup di saluran pencernaan kita. Mereka mensintesis lapisan. Kalau di lapisan tanah, di tanah juga ada mikrobiom kan? Nah, as above, so below. Apa juga yang terjadi? Ada di lapisan atas juga terjadi di dalam. As within, so without. Gitu ya. Itu kata-kata yang amat sangat umum selalu digunakan oleh praktisi holistik. Apa yang terjadi di alam sebagai makrokosmos juga terjadi di dalam tubuh kita sebagai miniaturnya. Jadi di dalam saluran cerna kita sesungguhnya juga ada lapisan yang mirip dengan lapisan humus yang kita sebut dengan lapisan biofilm. Disinilah rumah para mikroorganisme baik patogen, beneficial maupun transisional berada. Disinilah seluruh aktivitas mereka makan, mereka tidur, mereka bernafas, mereka buang air besar, buang air kecil, bermetabolisme, mengeluarkan toksin berlangsung di lapisan biofilm ini. Kalau isinya mikroorganisme di saluran cerna kita kebanyakan beneficial, berarti kita sehat. Lapisan humus kita berfungsi bukan sebagai saluran beracun, bukan sebagai river of toxicity, tapi sebagai sumber nutrisi, sebagai sumber sintesis vitamin, sebagai sumber pemecahan makanan secara sempurna sehingga tubuh kita mendapatkan nourishment, mendapatkan nutrisi yang seharusnya. Tadi kita sudah bahas ya bahwa balance itu dalam konteks mikroorganisme di dalam tubuh kita beneficial harus selalu lebih banyak daripada patogenik dan transisional. Kalau terjadi sebaliknya, itulah yang dinamakan dysbiosis. Disinilah peran food-based probiotik maupun suplementasi probiotik dibutuhkan gitu ya. Di sini perannya untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi, rebuilding the gut flora. Pilar keempat itu banyak bisa, kalau food based probiotik ada sauerkraut, ada kimchi, ada milk kefir, ada cabbage tonic atau juice of sauerkraut, ada vegetable medley, itu semua jalurnya lactoferments.
Terus kalau yang jalurnya cultured dairy, produk-produk fermentasi yang memang berasal dari produk susu, ada yogurt, milk kefir, ada sour cream, ada kefir cream, dan lain sebagainya. Gitu. Jika memilih suplementasi probiotik, pastikan tidak mengandung FOS atau inulin yang banyak terkandung di suplementasi probiotik. Teman-teman bisa baca di kemasan belakang suplementasi probiotiknya, termasuk jenis prebiotik lainnya. Saya bisa sarankan bahwa probiotik terbaik adalah ya real probiotik tanpa prebiotik, karena kadang kehadiran prebiotik ini bagi orang-orang GAPS itu suka mengacaukan situasi, karena tadi ya sifatnya prebiotik ini mostly adalah fibers. Kalau kondisi saluran cernanya lagi amat sangat inflamasi, dia bukan bikin tambah beres tapi bikin tambah runyam. Jadi hati-hati, seluruh jenis pati dan serat itu bisa memberi makan bad cops, bukan cuma good cops. Jadi dia tidak bisa memilih kalau dia tersedia di dalam saluran pencernaan kita, terutama di usus besar, karena pencernaan serat dan pati itu belakangan. Kalau di saluran cerna manusia itu dia tidak duluan. Yang dicerna duluan adalah protein hewani, karena lambung kita fitrahnya diciptakan memang demikian, dengan pH yang cukup asam 2-3. Sementara enzim yang paling banyak untuk mencerna pati, memecah pati dan serat, baik itu seratnya yang memang bisa dicerna maupun yang tidak bisa dicerna untuk dikeluarkan kembali bersama stool, adanya di usus besar. Semakin ujung usus besarnya, hampir mendekati rektum, disitulah puncaknya pencernaan serat terjadi gitu. Jadi ya manusia nggak butuh sama serat, nggak ada nggak apa-apa, bisa thriving. Oke, jadi seluruh pati dan serat itu bukan cuma memberi makan, karena kan biasanya yang sering digaung-gaungkan kita harus membeli makan mikroorganisme di saluran cerna kita dengan prebiotik, dengan serat, agar mereka bisa terus hidup gitu ya. Tapi yang dikasih makan nggak bisa milih. Kalau kondisinya masih disbiosis, maka semakin banyak kita makan serat, berarti kita makin ngasih makan sama yang patogenik, bukan sama yang beneficial. Kalau patogeniknya makin merajalela, maka yang terjadi adalah kekacau balauan. Begitu ya teman-teman, maka itulah dia keempat pilar GAPS Nutritional Protocol yang harus dilakukan secara seimbang dan bersamaan dalam harmoni. Kalau misal nih udah konsumsi probiotik sih, udah sampai di dosis terapeutik, tapi konsumsi meat stocknya masih tarsok-tarsok. Atau sebaliknya, minum meat stocknya udah sih dalam sehari bisa sampai 4-6 kali sehari, 4-6 gelas gitu ya. Tapi ya cheating terus mbak gitu, konsumsi terus yang beresiko untuk mencederai saluran cerna, yang justru makin memperparah lubang-lubang di dinding usus ya. Gak bisa begini ya, semuanya harus paralel dengan ya teknik dan seni, dan yang penting harus betul-betul awake dulu, awake and aware. Kita tahu bahwa dan memang kita paham ada yang harus diperbaiki. Kalau sekedar tahu tapi tidak mau, atau bahkan yang lebih parah tidak mau tahu, nah ini yang akan menghambat gut healing journey kita. Lakukanlah 4 pilar tadi dengan sebaik-baiknya, dengan selaras, dengan seimbang, dengan betul-betul aware and awake. Harus mau tahu dan harus mau melakukannya gitu. Jadi
kita punya strong why terus dengan 4 landasan ini. Kenapa sih mamam zucchini harus dikupas? Ya karena di kulit zucchini itu banyak mengandung serat. Serat beresiko mencederai saluran pencernaan yang sudah dalam kondisi terlalu inflamasi. Maka untuk menghentikan cedera, kita harus kalau mau mamam zucchini dikupas. Gitu ya. Kenapa sih nggak boleh dulu mamam seledri? Ya seledri itu puncak sayuran paling berserat. Terus kenapa sih harus cold press bukan green smoothie? Kenapa harus berpantang lebay nih sama yang sementara terhadap yang manis-manis? Kalau kita sudah punya ilmunya terhadap 4 hal yang memang dilakukan di GAPS Nutritional Protocol ini, 4 landasan di GAPS Nutritional Protocol, kita nggak akan cepat hoyong karena kita sudah tahu kenapa kita melakukan ini. Gitu ya. Insya Allah seluruh pertanyaan ya nggak ada lagi kan ya yang ditanyakan, insya Allah sudah semua dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah sudah semua dijawab. Selalu ingat pesan saya juga ini sebelum kita tutup ya. Selalu ingat bahwa himyah lebih utama daripada dawa. Menjaga pola makan adalah pangkal segala obat karena lambung adalah tempat penyakit. Sebagaimana salah seorang yang tadi sudah kita sampaikan di depan, seorang dokter Arab klasik, Al-Haris bin Kaldah berkata, pangkal kesehatan dan pangkal kesembuhan adalah penjagaan pola makan alias diet. Jadi diet itu bukan diet bikin kurus ya. Diet itu adalah pola makan. Sejatinya definisi sesungguhnya dari diet itu adalah pengaturan pola makan. Dan GAPS Nutritional Protocol adalah protokol terapi nutrisi yang memang ditujukan untuk menghasilkan efek terapeutik tertentu bagi tubuh, terutama dalam memperbaiki pencernaan. Himyah lebih utama daripada dawa. Ya, menjaga percuma obat tanpa penjagaan. Dawa itu penawar obat. Lambung itu juga adalah reseptor obat. Ada beberapa orang yang sudah berkali-kali gonta-ganti obat tanpa memberikan efek gitu ya. Kok nggak sembuh-sembuh, udah ganti-ganti obat, udah dari segala jenis, dari yang paling cupu, sampai yang paling paten, nggak sembuh-sembuh. Satu, karena memang belum dengan izin Allah, dia belum ketemu dengan ikhtiar kesembuhan yang Allah ridhoi, jadi dia belum sembuh. Yang kedua, perbaiki pencernaannya. Karena pencernaan adalah reseptor obat, terutama di lambung. Apapun obatnya, baik obat-obatan farmasi konvensional, bahkan herbal, jika sudah tidak berespon, ya guru-guru saya nih, terutama yang para ahli herbalis, mengajarkan look deep down your stomach. Saat lapisan lambungnya luka dan tidak mampu mencerna karena gerbang pertama untuk masuk di saluran pencernaan sudah pasti esofagus, kerongkongan, tapi yang pertama menerima adalah lambung. Jadi saat ada gangguan di sana, maka secanggih apapun obatnya, Bismillahirrahmanirrahim tidak akan memberikan efek. Maka marilah kita menjunjung himyah daripada dawa. Begitu ya teman-teman. Waktu juga yang memisahkan. Insya Allah bertemu lagi di sesi AMPM berikutnya. Anda menanyakan, praktisi menjawab di bulan depan. Ikuti terus update jadwalnya di Instagram Si Gembil Oh My God dan Wellness Journey. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih juga yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Harusnya kemarin kita ngadain challenge ya, bahwa yang memberikan pertanyaan duluan di kolom komentar dan kita pilih untuk menjadi pertanyaan terbaik hari ini
bisa berkesempatan mendapatkan satu botol water kefir dari si Gembil Oh My God. Tapi tampaknya belum ada ya sesi AMPM kali ini. Mudah-mudahan di sesi AMPM bulan depan sudah ada yang bisa memenangkan challenge berikutnya. Baiklah, saya tutup ya. Jangan lupa ya, wellness is a journey ya, not a destination, bukan ujung. Kalau ada yang menjalani gut healing journey, di-set kembali ekspektasinya. Terutama biasanya ibu-ibu. Ekspektasinya apa sih mau gut healing journey? Supaya jelas tujuannya. Kalau sekedar naikin berat badan, kalau sekedar anaknya makan lahap dan banyak, coba dievaluasi kembali. Kenapa mau melakukan gut healing? Ya, karena sebetulnya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Oleh karena ya, tetap semangat buat yang sudah mencoba GAPS Nutritional Protocol. Kalau mentok, jangan ragu-ragu untuk minta bantuan profesional, betul-betul mentok. Karena hampir yang sebagian besar mentok itu sejatinya tidak mentok. Sejatinya justru sedang mengarah ke perbaikan. Hanya saja mentoknya di healing crisis yang memang harus sedikit diurai benang kusutnya. Keep the faith, do the GAPS diets. Let's discover wellness in togetherness. Yuk healing bareng besties, biar gak ganas. Adios amigos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin sign off. Insyaallah di save di feed. Nanti disimak kembali bagi yang belum sempat menyimak ya. Izin pamit. Assalamualaikum.